sepuh, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, khususipun mboten saged hadir wonten majelis menika Bu menawi kita mboten dipun kersakaken dening Allah. Mboten dipun gerakaken hati kita sehingga kita kersa rawuh wonten majelis. Niki sedaya keranten Allah Subhanahu wa taala ngersakaken kita kesainan ingkang kathah. Hadir dengan majelis ilmu. Niki termasuk naos rutinan majelis Ahad Mawlau Legi. Setiap Ahad Legi pun wonten majelis ilmu ngirangaken dawuh-dawuh nasihat ilmu-ilmu ingkang manfaat kagem panjenengan sedaya. Ugi wonten siang menika kita hadir wonten majelis menika estu kathah manfaat khususipun dhateng kita sedaya. Keranten para ibu, para bapak ingkang betahaken daharan menika mboten namung jasad kemawon. Yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan asupan itu tidak hanya jasad kita. Jasad kita itu kalau tidak diberi makan dalam satu hari itu akan merasa lemas. Iya Bu, para bapak, iya. Satu hari dengan naik sejam lemas nama badan. Ini pun ambil pintu jam gitu. Kalau sehari masya Allah. Kalau 2 hari tidak dikasih makan lebih lemas lagi. Bisa-bisa kalau tidak diberi makan sampai 3 hari bisa meninggal. Ini ku jasad pun menungso. Nah, mana kita, hati kita itu juga membutuhkan asupan. Hati kita itu juga membutuhkan makanan. Bahkan makanan untuk hati ini lebih penting daripada jasad kita. Karena hati itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mboten mirsani dateng penampilan kita. Mboten ningali apa yang kita lakukan zahirnya saja, tapi Allah lebih daripada itu melihat hati kita, niat kita, amal kita yang kita lakukan itu niatnya apa. Karena ada hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum. Si Allah tidak akan melihat di bentuk-bentuk kalian, jasad kalian. Innama yanzuru ila qulubin. Allah melihat hati kita. Makanya dalam hadis ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam diri kita itu terdapat satu gumpalan darah, mudghah. Ada hati yang mana apabila mudghah ini segumpal darah, segumpal daging yang dari darah ini baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah niki, hati niki rusak, maka semua jasad kita akan menjadi rusak. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka hati kita ini juga membutuhkan makanan agar apa? Agar menjadi baik, menjadi lemas, munawwar, bercahaya, mboten mati, mboten keras, sehingga kita kalau diajak melakukan kebaikan, diajak melakukan ketaatan, diajak pengajian, diajak ibadah, tidak sholat, merasa berat karena hatinya keras, karena hatinya gelap, karena tidak diberi makanan, tidak diberi asupan. Lalu apa asupan hati kita? Ulul majalisil, hadir majlis-majlis ilmu, sehingga kita terus tergerak untuk berzikir, kita tergerak untuk mengucapkan kalimat thayyibah, kita mendengarkan Al-Quran, melantunkan sholawat. Ini semuanya adalah asupan hati yang menjadikan hati kita terus menjadi baik, menjadi sehat, akhirnya kita beribadah menjadi mudah. Niki para rawuh penting pun hadir wonten majelis napa ilmu. Panjenengan rawuh wonten majelis niki terpaksa napa sukarela Bu? Mboten kepeksa nggih.
Niki termasuk dari syarat dipun terampi dipun amal yang bisa menjadikan hati itu mendapatkan makanan asupan. Harus ikhlas, sukarela, tidak ada keterpaksaan, sehingga akan betul-betul masuk ilmu itu ke dalam hati kita. Kalau hati itu menjadi bersih, maka semua kebaikan-kebaikan yang diarahkan kepada dia akan bisa diterima dengan baik. Para hadirin, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten setunggalipun hadis dipun sebataken ingkang diriwayataken Abi Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi rak'atin wa min syuhudi wa min iyadati alfi maridin wa min syuhudi alfi janazatin. Qila ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran? Qala wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilm. Artosipun dawuhipun Kanjeng Nabi, dugi tenggane majelis yang alim mirengaken ilmu lajeng dados tambahaken ilmu dados ibadahi sae ibadahipun dipun trampi dening Allah Subhanahu wa taala kanthi sesuai kalih napa ingkang dipun ajaraken oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku langkung sae Bu katimbang salat 1000 rakaat. Hadir dengan majelis wong alim mirengaken ilmu ingkang dados sebatut ibadahipun sae, ibadah ditrampi kali Gusti Allah. Niku langkung sae katimbang ibadah 1000 napa rakaat. Yang menjadi pertanyaan, nanti jenengan dalam sehari salat sunnah 1000 rakaat mboten nate gitu. Wa afdalu min iyadati alfi maridin, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Masalah fadilah yang menjenguk orang sakit itu luar biasa, besar sekali. Satu, membahagiakan orang yang sakit, menjadi semangat dan disuruh banyak pahala-pahalanya. Niki hadir dengan majelis ilmu lebih utama menjenguk 1000 orang sakit. Yang jadi pertanyaan, apa kita tahu pernah menjenguk orang dalam sehari 1000 kali? 10 kali mawon mboten nate gitu. Nggih. Bahkan mungkin 1 bulan 1 kali nggih jarang niku. Bahkan enten tanggane sakit nggih boten ditiliki. Nggih. Iki hadir di majelis ilmu warawuh lebih utama daripada itu. Wa min syuhudi alfi janazatin, dan bahkan lebih utama bertakziah 1000 orang meninggal. Itu hadir di majelis ilmu. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih baik daripada membaca Al-Quran? Apa jawabnya Rasulullah? Wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilm. Quran itu tidak bisa bermanfaat, tidak bermanfaat kalau tidak didasari dengan ilmu. Dia bisa membaca, harus belajar dulu, harus bikin ilmu tajwidnya yang benar. Kemudian dia bisa memahami Al-Quran dengan ilmu. Umat Kanjeng Nabi itu kuatah, umat Kanjeng Nabi itu sedaya kata-kata itu nggih ada Al-Quran. Tapi sing maos itu betul-betul supra pinten kersan gitu kira-kira. Ini sedaya insyaallah nggak ada Al-Quran nggih. Yang setiap hari membaca Al-Quran mungkin berapa persen dina. Nggih. Niku ingkang baca. Yang paham Al-Quran pinten persen? Masyaallah. Dengan ilmu. Oleh karena itu Masya Allah, hadir di majelis ilmu itu lebih utama dari semuanya. Oleh karena beruntung panjenengan Bu, jenengan setiap ahad legi dugi dengan majelis pun dicatat kali Insya Allah nabawau menjenguk lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada nabawau hadir bertakziah 1000 orang sakit. Niku hadir majelis nabawil. Oleh karena itu para rawuh sempataken
itu mboten gesang namung tenggene donya kemawon, tapi wonten gesang ingkang selama-lamanya yang abadul abad, yaitu gesang wonten akhirat ingkang kita menika ilmu-ilmu panjenengan, amal-amal panjenengan menika. Karena menika majelis ilmu utamanya Masya Allah ageng sanget. Sampun cekap dawuhipun Kanjeng Nabi, dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang derajatnya orang mukmin dan orang-orang yang berilmu. Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas ini nanti dawuh mentafsiri ayat ini, Allah itu mengangkat derajatnya orang alim, orang yang berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, itu di atas derajatnya orang mukmin biasa 700 kali lipat. Masya Allah. Kalau bintang 1 dengan bintang 2 itu kelas pun benten. Terus bintang 2 ke bintang 3 itu pun benten. Apa meneh bintang 5 niku hotel, niku fasilitas pun benten. Niki derajatipun 700 napa derajat. Ma baina darajataini masiratu mi'atu khamsumi'ati ahli. Derajat satu dengan derajat yang lain itu ditempuh perjalanan 500 tahun. Masya Allah, luar biasa keutamaan orang yang ada. Mangkan Masya Allah, dadosaken putra-putra ingkang alim menika dados eventas, dados napa ini investasi panjenengan sedaya ketika panjenengan sampun kapundhut. Jenengan boten wonten putra jenengan ngaos jenengan angsal kiriman. Oke. Mucal napa meneh saged manfaat dengan yang mulidu Masya Allah terus pahalanya. Niki Masya Allah kata kiai. Siang niko kita nggih memperingati falpun masyayikh langitan. Jenengan napa nggih nate panggih kiai-kiai langitan. Mboten. Ya. Wis pindah. Niki kebanyakan boten sami nate panggih nggih. Mboten nate sami mirsani, mboten nate panggih, mboten kenal. Tapi Masya Allah, kenapa mereka bisa hadir di sini memperingati menapa jenenge khalifun masyayikh, padahal tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah alaqah. Karena apa? Manfaatnya para masyayikh sampai di sini. Bukan hanya di Jawa tapi sampai di Jambi ini manfaatnya dibawa oleh putra-putranya, dibawa oleh santri-santrinya, sehingga manfaat yang diambil dari guru-gurunya disampaikan di sini semuanya akan mendapatkan manfaat sampai semuanya ikut memperingati, ikut memberi hadiah Fatihah, memberi hadiah tahlil, memberi hadiah bacaan kalimat thayyibah. Padahal kita tidak kan. Begitulah kalau Allah sudah menghendaki seorang itu yang dicintai itu dijadikan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia akan dikenang, diperingati, karena sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis qudsi, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Gusti Allah itu sudah cinta dengan seseorang, maka Allah itu memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril inni uhibbu fulan. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku cinta kepada orang itu. Fa ahbibhu, maka cintailah orang itu. Maka Jibril cinta dengan orang itu. Kalau Jibril sudah cinta, lalu Jibril itu memanggil-manggil penduduk langit, ya ahlas sama innallaha yuhibbu fulanan. Wahai penduduk langit, para malaikat-malaikat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang itu. Fayuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit semuanya cinta kepada orang itu. Akhirnya Allah meletakkan rasa cinta itu di alal ardi fawqal ardi, di atas bumi. Orang-orang semuanya cinta, senang dengan orang itu, kirim hadiah, kirim Fatihah dan lain sebagainya. Masya Allah. Inilah manfaat daripada ulul majelis ilmu, terus akan bisa menjadikan orang berilmu, menjadi orang yang bermanfaat. Para hadirin yang kula mulyakaken, Masya Allah, boten namung manfaatipun kita wau maos tahlil sareng-sareng, niki manfaatipun boten namung kagem kawula panjenengan kemawon, tapi kagem tiang-tiang ingkang sampun mendahului kita.
Kalau kita itu membantu orang yang masih hidup, ada orang kesusahan, ada orang punya problem, lalu panjenengan bantu, jenengan tolong, kinten-kinten yang ibu remen napa mboten Bu? Senang napa mboten? Itu orang yang masih hidup. Orang yang mati itu juga punya problem. Banyak orang yang sudah meninggal itu punya problem, yang problem itu masya Allah lebih melebihi problem yang kita. Tenggini kubur sampai disiksa, menjerit, makin sakit setiap hari itu, butuh pertolongan. Dari masya Allah, barokah majlis mereka Bu, kita kirim Fatihah, kirim tahlil, wawasan Al-Quran, yang pahalanya setiap huruf ini Allah memberikan 10 kebaikan. Jadi nabi satu huruf, kalau Fatihah itu 156 huruf, berarti dikalikan 10 kali sedaya niki pinten. Lajeng mungkin maos ayat kursi, maos suratul Baqarah, surat Ikhlas. Niki sedaya pahala-pahala jadi dikirimkan kepada siapa? Para masyayikh, para ila abaina wa ummahatina, orang tua kita, kemudian al muslimina wal muslim, semuanya mendatang. Ini bisa-bisa orang-orang yang sekarang ini setelah tadi pagi ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang menjerit, sedang menangis. Barokahnya majelis pada siang hari ini kita membaca Fatihah, membaca ayat kursi, membaca kalimatul thayyibah, kemudian diterima oleh Allah, lalu kita hadiahkan kepada mereka. Bisa-bisa memiliki Allah Subhanahu wa taala mengangkat semuanya itu, di stop adabnya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan nikmat kubur karena barokahnya majelis yang seperti ini. Masya Allah, tidak mustahil. Kalau itu diterima oleh Allah, kita hadiahkan kepada mereka, itu bisa menjadi suatu bentuk ini bagaimana menolong mereka. Mereka sedang menangis, menjerit, dipukul, diazab oleh malaikat, perintah Allah atas perintah Allah, lalu diselamatkan oleh orang-orang yang masih hidup dengan bacaan-bacaan tadi. Masya Allah. Kalau kita biasanya kalau suka menolong orang itu, timbal baliknya itu kita akan ditolong oleh orang lain. Kayak saya, masya Allah Bu, saya itu kurang biasa kalau panjenengan, tapi masya Allah kalau dihormati pada sini, betul perantan pulau, tapi keadaan yang sepak Bu, guru-guru di kiai-kiai gitu. Jadi rencang-rencang sedaya pula. Tapi masya Allah. Ini karena apa? Kebaikan orang tua itu tidak hanya dirasakan oleh orang, bahkan anak turunnya pun nanti akan dimuliakan, dihormati, dibaiki oleh orang. Maka insya Allah jenengan sih biasa ngirim Fatihah, ikut tahlil, insya Allah minjang ketika kita meninggal, insya Allah ini banyak yang akan mendoakan kita, banyak yang akan mengirim nabah kita. Masya Allah, kita siang ini kau uji memperingati Khalifah Masyayikh Pondok Pesantren Langitan, yang karena ilmu-ilmu beliau, didikan beliau, menjadi tiang-tiang yang bermanfaat, gak ada pondok, gak ada hijris, Kiai Mustaqim, Kiai Rais Amin, Kiai Munir saja, Kiai Zainal Abidin, dan sedaya kiai-kiai ini, masya Allah, baru kekun para wonten hadis, wonten hadis ingkang nyebataken al-mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutabawis. Mayit niku nek tenggene kuburan Bu nggih, niku kados tiyang sing kerem sing nyuwun pertolongan. Yang niku nek kerem teng laut, kira-kira napa sing dibutuhkan? Tenggelam di laut, terus yang mbak itu kita kira-kira yang disampaikan, sing diteriakkan tuh kinten-kinten apa? Tolong pertolongan. Nek jenengan kasih alpat purun napa mboten? Purun. Diparingi omah purun napa mboten? Luwih seneng ku dikai ban kali dikai mobil. Niki tiyang. Ini yang
ingkang pejah tinggal kuburan ini kados tiyang ngeten butuh pertolongan karena dulu di dunia kurang maksimal ibadahnya, banyak sembrono maksiat dan sebagainya, artinya dia diazab, disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semuanya itu. Amin. Itu seperti orang yang tenggelam. Tantadiru da'watan talhaquhu. Mereka itu menunggu doa-doa yang menyusulkan, yang dikirimkan oleh keluarga-keluarganya, anak-anak. Tantadiru da'watan talhaquhu min abihi wa min akhihi wa sadiqin lahu, dari orang tuanya, dari anaknya, dari muridnya. Wa idza lahiqathu kanat ahabbu ilaihi dunya wa ma. Ketika dia mendapatkan hadiah itu, kiriman Fatihah, kiriman tahlil, kiriman bacaan kalimat-kalimat thayyibah, terus disampaikan, diterima oleh Allah, lalu disampaikan, diterima, maka itu lebih senang daripada dia diberi dunia seisi. Seperti tadi, orang yang tenggelam lebih senang dikasih bahu daripada dikasih rumah. Maka orang yang meninggal itu sedang menunggu saking kiriman panjenengan Bu ingkang tasih gesang, yang sepah panjenengan niku betah kiriman panjenengan waoson Fatihah, doa Allahumma ighfir li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirnya di sepuro sakmi separuh terus sehingga sampai habis. Kalau sudah habis dosanya, di-stop hingga adabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadir majlis ilmu, kemudian kita membacakan Fatihah bersama-sama ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa muslimina wal muslimat. Ini sama saja dengan birrul walidain, sama saja dengan berbakti kepada orang tua. Bahkan ini yang paling ditunggu oleh orang tua ketika orang tua itu sudah meninggal. Maka rajinlah datang ketika ada acara tahlilan. Ampun males-males, karena itu merupakan bakti panjenengan datang yang sepah. Bakti kita kepada orang tua, karena itu yang ditunggu oleh orang tua ketika sudah meninggal. Masya Allah. Ketika sudah meninggal butuh bacaan-bacaan. Kalau sudah menjadi dikirim Fatihah terus, di Fatihah terus, akhirnya dosanya berkurang sampai habis, di stop itu adabnya oleh Allah, diangkat, diganti dengan kenikmatan, kegembiraan, kesenangan, kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah. Kalau sudah habis dosanya, sudah mendapatkan derajatnya tambah tinggi, bintangnya naik bintang 2, naik lagi bintang 3, terus sampai kenikmatannya lebih besar, lebih banyak. Begitulah orang-orang yang sudah. Makanya Nabi pernah jawab, ummatul marhumah. Umat saya adalah umat yang dikasihani oleh Allah. Ini termasuk keistimewaan umat di Kanjeng Nabi yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya, bahwa umatnya Kanjeng Nabi mempunyai keistimewaan, dirahmati oleh Allah. Tadkhulu quburaha bidzunubi kal jibal. Dia masuk ke dalam kuburnya dengan membawa dosa sebesar gunung, karena saking banyaknya dosa itu. Tapi watakhruju minal kubur wa qad ghufirat dhunubuh. Ketika dia dibangkitkan nanti yaumul ba'di, kiamat, kemudian dibangkitkan, ternyata dosanya sudah habis. Niku umat Kanjeng Nabi, tiang-tiang muslim tengene penjuru alam sedaya, karena istighfaril ahya'il amat, karena setiap hari dimintakan maaf, dijaluk mengapura dari Gusti Allah setelah sholat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Setiap hari, bukan 1-2 orang, ratusan bahkan ribuan orang memintakan maaf kepada orang-orang mukmin. Alhamdulillah para rawuh saya ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi majlis menika majlis himayatul ummah menika saged istiqomah. Sainanipun umatur dhateng putra-putra panjenengan. Mau dipun sebutaken kalih Bapak Kepala Desa niki sedang wonten musibah. Ingkang damel musibah niku sinten, Bu? Gusti Allah. Gusti Allah niku teman pengaosan ngeten napa men dangdutan. Bapak besar. Nggih. Nek enten tiyang
yang sepah kok digelakno terus kira-kira anak ilmu disambut napa disayang. Enten putra nggih yang enten yang sepah gak ada putra tiyang niku gawe gelo terus wong tuane. Kita disayang napa disambut? Tampluk. Rasuwen. Jadi iki wonten musibah ngeten nika niki kadang kita kangge muhasabah. Untuk kenal kita di kata dosa. Moga majelis-majelis ngeten iki insyaallah sebagai penolak dari musibah-musibah tersebut. Insyaallah kampung menika aman, barokah majelis himayatul ummah, majelis panjenengan menika sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga anak turun kita, menjaga anak-anak kita, menjaga nawa jenis keluarga kita dari mara bahaya, dari musibah, dan diganti oleh Allah kenikmatan di kesuburan nawa jenis lahan-lahan menjadi nawa bekal ibadah kita. Hadirin, maka monggo kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi barokah majelis menika nggih panjenengan hadiraken dhateng manah panjenengan niataken mugi ya Allah kula hadir wonten majelis menika namung setunggal nyuwun ridho panjenengan nyuwun nawa kami karidhanipun panjenengan pados ridhonipun panjenengan mugi-mugi Allah sekeluarga dipun paringi napa diparingi barokah hidupipun diparingi napa selamat dunia akhiripun akhiratipun dipun paringi gampil napa dipun usahanipun dengan kantaken sedaya udamanipun para rawuh jenengan nyataken dipun paringi anak ingkang saleh saleh iki wong dados napa jadi tinggalan ingkang masyaallah anak ingkang saleh saleh ampun menika ingkang saged kula aturaken liwat jam 11:30 mungkin jam 12 kula sampun kita napa pindah malih nggih ngini rencang-rencang dipun tugas kula ingkang yen sami-sami belajar wonten mangka mugi-mugi majelis menika majelis ingkang betul barokah. Keluar dari tempat ini kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang mudah-mudahan segera diberi kemudahan untuk melunasi, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak ingkang saleh salihah, mati kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah ala hadimiyah dunyatun salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.